Ya, ya. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk kita sepakati bersama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mohon selama kita nanti berdiskusi sebagai bentuk adab kita dalam kegiatan webinar malam hari ini, mohon untuk menonaktifkan mikrofon kita bersama-sama. Ya, itu yang pertama. Kemudian nanti dalam proses tanya jawab, nanti saya izin untuk memberikan tanggapan sesuai dengan urutan raise hand. Jadi nanti kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau memberikan respon, nanti kita bisa berdiskusi dengan cara Bapak Ibu melakukan raise hand. Ya, jadi tidak ada yang bertanya dengan menyampaikan narasinya sehingga nanti kita bisa tetap kondusif dalam eh, diskusi di malam hari ini. Dan yang paling utama itu adalah Bapak Ibu sekali lagi mohon untuk menonaktifkan, memute dengan kesadaran pribadi kita masing-masing sehingga nanti proses diskusi kita benar-benar kondusif. Bapak Ibu, eh, saya izin share screen. Ya, oke. Kelihatan Bapak Ibu, oke? Iya, Pak. Kelihatan. Oke, Itu, siap. Pak. Yap, baik. Bapak Ibu, jadi hari ini, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana menyusun bahan ajar dengan LKPD dengan menggunakan AI. Nah, ini materi kita sesungguhnya sangat sederhana sekali. Jadi saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang sudah sangat akrab dengan AI ini. Jadi malam hari ini sekedar sharing saja ya kaitan dengan bagaimana kita menyusun bahan ajar yang sederhana tanpa kita harus berpikir agak lama gitu. Karena teman-teman di batch 1 kebetulan ini menjadi masalah besar. Bukan karena Bapak Ibu yang sedang berada di batch 1 itu tidak bisa, tetapi informasinya itu belum sampai sepenuhnya gitu. Bahwa pada hari ini kita tidak perlu menunggu setengah jam, apalagi berjam-jam untuk membuat bahan ajar. Jadi cukup dengan 5 menit saja, bahkan kurang dari itu kita sudah bisa membuat bahan ajar sesuai dengan topik materi yang kita inginkan pada saat itu. Nah, dan malam hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan itu semua, sehingga waktu kita lebih banyak manfaatnya gitu, ketimbang kita memikirkan bahan ajar seperti apa caranya kalau menggunakan cara manual gitu. Baik, Bapak Ibu, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ke intinya bahwa kegiatan kita malam hari ini diinisiasi oleh Balai Pintar Inspirasi. Nah, jadi ini adalah lembaga yang bergerak di dua bidang, dua program yaitu bimbel dan pelatihan. Nah, jadi kegiatan bimbel yang kami adakan di sini ada bimbel untuk siswa-siswi kita bahkan mahasiswa. Jadi kami mencoba juga masuk ke mahasiswa yang kesusahan dalam proses menyelesaikan skripsinya. Jadi kami melakukan pembinaan, pembimbingan. Jadi bukan joki, tapi Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh. Kemudian yang kedua, ini kami juga mengadakan bimbingan dan pendampingan PPG. Jadi alhamdulillah ini juga kami lakukan sejak 2024 kemarin. Dan itu kami mulai dari teman-teman Bapak Ibu yang berada di dinas. Karena kebetulan Kemenak proses untuk sistem sertifikasinya yang transformasi baru dimulai di tahun ini. Dan alhamdulillah yang kami dampingi rata-rata per semester ini akan sudah menerima tunjangannya. Kemudian berikutnya bimbingan belajar untuk persiapan P3K dan CPNS. Nah, ini kami juga bersama teman-teman di lembaga ini mencoba untuk memberikan bantuan kepada teman-teman sehingga arah atau strategi itu bisa lebih mudah dipahami. Kemudian
Di bidang pelatihan, kami juga membuka ini pelatihan teacher trainer. Jadi kita tidak ingin eh, guru itu diasumsikan sebagai, ya mohon maaf sekali, gajinya kurang sehingga ketika ada yang dianggap terlihat banyak itu dikira korupsi. Nah, yang hari ini viral sekali dan saya sangat tersinggung sekali dengan itu. Nah, oleh karenanya kita ingin membuktikan Bapak Ibu bahwa menjadi guru itu tidak hanya berada di dalam kelas lalu kemudian tidak ada tambahan finansial gitu. Nah, kita ingin sekarang menjadi seorang teacher trainer itu juga bukan suatu yang mustahil. Jadi tanggung jawab eh, kita tunaikan dengan baik, lalu kemudian usaha kita juga jalan, gitu. Nah, ini yang kami lakukan. Kemudian yang terakhir, pelatihan digital marketing. Nah, per hari ini Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa perkembangan teknologi amat sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita tidak beradaptasi, maka kita akan mudah sekali ketinggalan zaman. Nah, kami mencoba untuk menyentuh itu, sehingga meskipun kita disebut sebagai guru yang notabene-nya hanya di dalam kelas, kemudian di sekolah, itu agar tidak selalu terpersepsikan dengan seperti itu gitu. Nah, dan kegiatan kami itu kami lakukan dengan dua cara, offline dan online. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri ya. Jadi ini nama saya Pak Muhammad Hipni MPD. Ya, saya seorang guru ASN di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian alhamdulillah saya juga guru sertifikasi di 2022. Jadi konsepnya tidak seperti hari ini Bapak Ibu. Jadi kami Ini kemarin ya, lebih Pak. berat Ini untuk mengikuti kegiatan PPG itu. Kemudian per hari ini juga alhamdulillah saya diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum sekaligus menjadi guru sekolah komite sekolah penggerak. Jadi kebetulan sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan 2. Kemudian saya guru penggerak angkatan 10 dan sekaligus menjadi ketua guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Lombok Timur. Dan per hari ini juga aduh sebentar kok salah. Ya, per hari ini juga saya masih diamanahkan sebagai ketua MGMP Matematika di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian saya juga sebagai dosen di beberapa kampus di Kabupaten Lombok Timur, dosen swasta, kampus swasta begitu. Jadi kita pulang jam 2.30. Nah, setelah itu saya langsung berangkat ke kampus. Kemudian berikutnya saya founder dari Balai Pintar Inspirasi, jadi lembaga yang menginisiasi kegiatan kita malam hari ini. Dan yang terakhir saya fasilitator PPG 2024. Nah, jadi pengalaman ini yang mengantarkan saya pribadi untuk bisa berbagi di malam hari ini. Kemudian, nah ini nomor WA saya Bapak Ibu, nanti kita bisa berdiskusi. Kemudian Bapak Ibu, ini kita langsung ke materi. Jadi itu sekilas tentang saya, bahwa kita sama-sama memahami bahan ajar itu sering juga disebut sebagai materi ajar. Jadi bahan ajar ini adalah materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang tujuannya untuk membantu guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi bahan ajar ini bagian dari eh, teman atau pendamping buku utama. Nah, jadi dia sebaiknya ada sehingga nanti dalam proses pembelajaran ketika buku utama tidak ada, bahan ajar ini bisa menjadi eh, alternatif gitu. Kemudian bahan ajar ini dirancang untuk menjadi alat bantu ya dalam proses pembelajaran terkait dengan topik atau materi tertentu. Jadi awan. kebiasaannya bahan ajar ini Bunga disusun panas. dalam satu topik ya. Jadi dia tidak seperti buku yang per bab gitu. Dan biasanya bahan ajar ini biasanya
disediakan untuk 2 kali pertemuan kadang. Dan yang paling sering itu 1 kali pertemuan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jenis-jenis bahan ajar itu umumnya ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah referensi materi. Ini biasanya isinya adalah ringkasan materi. Nah, ini yang akan kita diskusikan di malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah latihan atau asesmen. Nah, biasanya kalau ini isinya adalah eh, soal-soal yang berkaitan dengan penguatan pemahaman kognitif siswa yang ada hubungannya dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah instrumen refleksi. Nah, biasanya bahan ajar ini digunakan untuk melakukan refleksi kaitan dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bahan ajar yang disebut sebagai referensi materi itu adalah perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik. Nah, ini yang kami sampaikan di awal tadi bahwa bahan ajar yang erat yang ada hubungannya dengan referensi materi itu adalah bahan ajar yang berisi materi yang hanya fokus membahas materi tertentu. Ya, yang kebiasaan kita sebut sebagai satu topik gitu. Busuk. Nah, izin Bapak Ibu nggih, yang masih belum mute agar di mute. Kemudian format bahan ajar. Nah, jadi format bahan ajar khususnya tentang yang kaitannya dengan ringkasan materi itu yang pertama adalah materi pokok, ya. Kemudian yang kedua pendalaman materi, kemudian yang ketiga rangkuman. Nah, format bahan ajar ini tidak baku Bapak Ibu. Ya, ini umumnya yang digunakan gitu. Jadi bahan ajar itu kata kuncinya adalah ringkasan dari sebuah materi. Ya, artinya materi itu materi tertentu yang terdiri dari satu topik. Boleh dua enggak? Boleh. Tapi tidak banyak gitu. Ya, 1 sampai 2 topik. Nah, itu kata kuncinya. Jadi bahan ajar itu berisi tentang rangkuman atau ringkasan dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu? Kalau misal kadang kan kita lupa membawa buku inti misalnya, atau di perpustakaan bukunya kurang, atau di perpustakaan kuncinya belum dibuka Ah, pegawai perpustakaan belum buka misalnya, maka bahan ajar itu sangat difungsikan di sana. Nah, itu untuk gambaran bahan ajar Bapak Ibu. Ya, sebentar kita akan coba untuk eh, menyusunnya dengan menggunakan AI. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu LKPD. Nah, jadi LKPD ini sebelumnya sering disebut sebagai LKS, Lembar Kerja Siswa. Nah, ini sama saja sesungguhnya, cuman beda nama. Jadi LKPD ini adalah Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi dia nama lain dari LKS yang sebutannya saat di kurikulum sebelumnya. Ya, jadi kemarin ada yang bertanya, apa beda LKPD sama LKS gitu? Ya sama sesungguhnya, cuman beda nama karena tempatnya yang berbeda. Kalau LKS itu di kurikulum K13 sebelumnya, sampai sebelumnya gitu. Kemudian LKPD identik dengan kurikulum Merdeka. Nah, secara umum LKPD ini kalau menurut salah seorang ahli yaitu Ibu Umbaryati itu merupakan sarana yang membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar sehingga interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidiknya dapat terwujud dan meningkatkan aktivitas serta prestasi belajar peserta didik. Nah, jadi LKPD ini Bapak Ibu tempat siswa akan bekerja. Jadi dia tidak sama dengan kumpulan soal. Dia memang ada soal, tetapi
LKPD ini akan membawa siswa untuk merangkai jawaban-jawaban tahap demi tahap. Jadi LKPD ini ibaratnya seperti guide gitu kalau orang mau naik gunung. Jadi dia seperti peta konsep. Jadi kalau tok kita hanya memberikan soal-soal saja, maka itu namanya soal latihan. Tapi kalau LKPD ada soal, kemudian ada tahapan-tahapan yang sudah ada di dalamnya, sehingga ketika siswa mengerjakan, dia dituntun untuk sampai ke jawaban yang diinginkan oleh soal itu. Nah, itu kalau LKPD. Kalau soal, ya isinya soal tok, ya. Jadi kalau X plus 2Y sama dengan 3, berapa X? Nah, itu namanya soal. Tapi kalau LKPD, X plus 2Y sama dengan 3, berapa X misalnya? Maka dia dituntun dulu. X sama dengan, nah berarti 2Y-nya pindah ruas dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian apa isi LKPD? Jadi LKPD ini berisi tentang petunjuk. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu. Jadi dia seperti sebagai roadmap gitu. Petunjuk atau ringkasan dari materi-materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik agar tidak salah langkah dan mencapai kompetensi dasar yang diperlukan. Jadi sekali lagi LKPD ini dia seperti sebagai peta konsep. Jadi peta konsepnya itu sebagai jalan dari jawaban atas pertanyaan yang kita bubuhkan kepada siswa-siswi kita. Ya Bapak Ibu pasti sudah tahu, pasti pernah melihat atau pernah bahkan sering menggunakan gitu ya. Contoh dari LKPD. Nah, kemudian ya tentu kita semua tahu ini Bapak Ibu. Saya izin mengulang saja untuk apa LKPD itu disusun. Ya, yang pertama adalah mempermudah peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan tugas-tugas yang mendorong pemahaman peserta didik terhadap materi yang diperoleh selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemandirian peserta didik. Nah, ini yang paling utama Bapak Ibu. Jadi dengan LKPD, daya kemandirian siswa-siswi kita itu dia lebih meningkat. Karena kenapa? Dia akan mengikuti tahap demi tahap atas jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD itu. Nah, berbeda kalau soal. Jadi kalau soal dia bingung bertanya hanya itu ke anunya, apa namanya, langkahnya. Tetapi kalau LKPD tahap demi tahap itu kalau dia mampu isi, maka dia akan bisa melanjutkan sampai akhir. Kalaupun ada yang ditanyakan, maka nanti pertanyaannya itu akan selalu memuat tahap demi tahap eh, jawaban yang akan digunakan untuk menjawab soal tersebut. Sehingga guru tahu siswa ini pahamnya sudah sampai mana. Karena kan kalau LKPD itu tahap demi tahapnya bisa 5 langkah, 7 langkah, dan seterusnya. Jadi ukuran siswa yang belum memahami materi antara satu dengan yang lain itu kita bisa ukur pemahamannya dibanding dengan ketika siswa menjawab sekedar soal. Kok silang? Kemudian berikutnya, meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Ya, jadi dengan siswa mandiri, maka guru hanya bisa langsung menjadi fasilitator. Oke, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian format LKPD secara umum yang kita sering temukan itu ada dua Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu yang belum mute mohon di mute ya. Jadi yang pertama ada identitas LKPD ya. Jadi ini biasanya nama satuan pendidikan atau biasanya juga
nama siswa, kelas berapa, topiknya apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ya terkait dengan topik yang akan kita selesaikan di hari itu. Ya tentu berkaitan dengan yang kita bahas. Kemudian yang berikutnya langkah-langkah kegiatan. Nah, ini roadmap-nya di sini, ya. Kemudian lingkup kegiatan. Kemudian yang format selanjutnya itu yang pertama adalah identitas LKPD. Ya, sama seperti format yang pertama. Kemudian yang kedua kompetensi dasar. Nah, biasanya ini LKPD yang disusun dengan menggunakan K13. Tapi kalau misal sekarang kita arahkan seperti ini juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian berikutnya indikator, ya. Jadi indikasi tentang pemahaman siswa atas kompetensi dasar siswa. Kemudian lembar kegiatan siswa. Nah, di sini tempat siswa kita akan berlatih. Nah, ini contoh LKPD sederhana Bapak Ibu. Jadi ini identitas dari LKPD itu. Kemudian ini kok tidak jelas ya. Ruang lingkup. Tidak jelas, Kemudian Pak. iya, ini kayaknya sinyal Bapak Ibu. Ya, nanti saya lampirkan lah Bapak Ibu ya, anunya, materinya. Ya, Yang jelas. saya. Nggih. Nah, ya nanti saya lampirkan Bapak Ibu di grup. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk membuat LKPD atau bahan ajar dengan cepat dan tepat itu kita bisa menggunakan AI dan banyak sekali AI itu Bapak Ibu. Jadi Canva itu juga sudah ada. Kemudian eh, Magic School ada. Nah, yang malam hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang kebetulan misalnya baru tahu ini dengan menggunakan Chat GPT. Nah, jadi ini ada yang premium, ada yang gratisan. Nah, malam hari ini kita coba yang gratisan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita akan coba untuk mempraktikkan bagaimana cara kita membuat bahan ajar dan LKPD yang sederhana dengan cepat. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika dalam proses mengajar atau yang paling insidental hari ini adalah kaitan dengan persiapan RPL Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk mempersiapkan itu. Ya, seperti bahan praktikum juga bisa Bapak Ibu. Nah, syaratnya adalah kita harus punya yang namanya prompt. Ya, kalau bahasanya kalimat perintah. Ya, nah, kalimat perintah ini yang akan digunakan oleh ChatGPT ini untuk memberikan kita informasi, ya. Dan kita bisa eh, melakukannya dengan mendaftar menggunakan akun Gmail kita. Ya, sebentar lagi kita coba praktek Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh prompt ketika kita ingin membuat bahan ajar. Ya, ntar kita praktikkan Bapak Ibu. Jadi buatkan saya bahan ajar dengan topik, misalnya ini materi kita Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa edit ya sesuai dengan mapelnya. Buatkan saya bahan ajar dengan topik, nah ini topik pemanasan global. Ya, jadi yang ini bisa diedit sekali lagi Bapak Ibu, pemanasan global ini dengan materi yang Bapak Ibu ingin buat ya, yang terdiri dari, nah, pengertian pemanasan global, jenis-jenis pemanasan global, kemudian dampak negatif bagi bumi dan rang- rangkuman bisa. Nah, yang ini bisa Bapak Ibu tambah ya. Jadi dari pengertian, kemudian jenis-jenis dampak negatif misalnya. Kalau misal Bapak Ibu menginginkan tambahan apa misalnya sebagai isi dari bahan ajar itu nanti ChatGPT akan memberikan jawabannya sesuai dengan inginnya Bapak Ibu. Ya, sebentar kita coba
praktik. Kemudian kalau yang contoh prom LKPD misal Bapak Ibu ini. Ya, yang LKPD misal begini Bapak Ibu. Buatkan saya LKPD atau lembar kerja peserta didik mata pelajaran matematika dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit. Jadi bisa ini Bapak Ibu copy nanti untuk dimasukkan ke ChatGPT-nya. Oh. Ya. Ya, ntar Bapak Ibu sekali lagi kita lihat hasilnya bersama-sama. Peserta didik dapat memahami cara menyelesaikan SPLDP, sistem kesamaan linear dua variabel dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang terakhir ini. Ini yang lebih sederhana. Buatkan saya lembar kerja siswa dengan topik pemanasan global disertai tujuan pembelajaran dan kegiatan siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan coba terangkan bagaimana proses praktiknya ketika kita akan membuat bahan ajar menggunakan ChatGPT. Oke, saya izin share screen ulang. Kelihatan. Oke, misalnya ini Bapak Ibu ya. Saya copy. Tapi Bapak Ibu isi anu dulu, buka dulu ChatGPT-nya. Misal ini, oke. Ini ChatGPT. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu cara membukanya, bisa lewat sini Bapak Ibu ya. Sebelum kita cari ini masuk, bisa Bapak Ibu ambil dari sini, apa tulis dari sini ChatGPT gitu. Nah, kalau udah seperti ini Bapak Ibu tinggal buka yang ini, klik yang ini ChatGPT. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, daftar dulu. Kalau saya kebetulan udah ini. Ya, daftar menggunakan akun Gmail-nya, tentu yang aktif. Ya, ini saya udah biasa gunakan beberapa kali. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, perhatikan yang ini. Jadi ini adalah menu atau toolbar tempat kita untuk memberikan eh, kalimat perintah. Ya, tadi saya sudah ambil, sekarang tinggal kita copy, paste di sini. Nah, ini perintahnya, buatkan saya bahan ajar dengan topik pemanasan global yang terdiri dari pengertian pemanasan global, jenis-jenis pemanasan global, dampak negatif bagi bumi, dan rangkuman. Nah, agak sini. Ayo dah, di luar, di luar. Nah, tinggal kita enter. Nah, kita lihat hasilnya. Minta sama Papu dan cepat-cepat. Sama Papu. Tuh, dia langsung memberikan hasilnya Bapak Ibu sesuai dengan perintah kita. Oke, kita tunggu sejenak Bapak Ibu sampai selesai. Mau pipis? Hah? Enggak. Oke. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini udah jadi Bapak Ibu ini bahan ajarnya. Topiknya adalah pemanasan global. Tinggal ini kita klik salin. Kalau udah centang berarti kita sudah mengcopy. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan ke Word. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal kita edit ya. Ya, kita edit sesuai dengan yang kebutuhan kita. Nah, tinggal Bapak Ibu edit dah. Nah, ini sudah bisa selesai menjadi
satu bahan ajar kita yang kaitannya dengan topik pemanasan global. Nah, sesederhana ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita selesaikan secara manual, ini kita bisa 1 jam, ya, karena kita harus ketik ulang. Atau kita memang bisa copy paste di Google, tapi prosesnya agak lama dibanding dengan kita menyelesaikannya di menggunakan AI. Ya, dalam hal ini kita menggunakan ChatGPT. Nah, jadi udah selesai nih Bapak Ibu, ya. Nah, nanti tinggal rata kiri kanannya dan sebagainya Bapak Ibu udah yang atur. Nah, gitu. Jadi selesai untuk bahan ajar. Nah, ini bisa sudah Bapak Ibu gunakan sebagai bahan RPL-nya nanti, khususnya mempersiapkan tentang bahan ajar. Nah, gitu. Nah, jadi nanti perintahnya di sini mana? Nah, perintah yang ini nanti bisa Bapak Ibu ganti. Ini bisa juga diedit tuh, ya, yang ini. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk kita membuat bahan ajar menggunakan AI. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu, kita sekarang mau buat misalnya yang ini, apa namanya, eh, LKPD. Nah, menariknya ini Bapak Ibu, jadi dia tidak langsung hilang. Jadi langsung dia kesimpan ini. Ini. Ini kayak ini yang saya buat sebelumnya, ini kesimpan semua. Jadi aman gitu. Kalau misal Bapak Ibu nanti ingin mengambil kembali materi yang sudah Bapak Ibu buat, misalnya di ChatGPT, tinggal dibuka nanti kelihatan. Nah, sekarang misalnya kita akan membuat LKPD Bapak Ibu ya. Nah, ini saya klik di sini obrolan baru. Nah, maka ada yang baru. Nah, saya coba ambil perintah yang salah satu perintah tadi yang yang ini dah, yang agak panjang. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu copy kemudian diedit sesuai dengan keperluannya. Oke, saya masukkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan perintahnya. Buatkan saya LKPD atau lembar kerja peserta didik mata pelajaran matematika dengan tujuan. Nah, ini bisa Bapak Ibu hapus nanti, ya, ganti dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu akan selesaikan di hari itu. Ini juga bisa diedit. Kemudian kalau 90 menit berarti itu anak untuk SMA, MA, SMK. Kemudian ini ada tambahan lagi, tolong buatkan LKPD yang bermakna dan menyenangkan. Ya, adapun susunannya, Apa sih? nah ini susunan. Nah, oke, kita coba enter Bapak Ibu ya. Bismillah. Kita tunggu. Nah, ini proses membuat Bapak Ibu. Tuh. Oke, tuh. Identitas siswa, tujuan pembelajaran. Oke, udah selesai Bapak Ibu nih. Nah, tapi begini Bapak Ibu, tentu tidak ada yang sempurna sesuai dengan inginnya kita. Jadi yang sudah Bapak Ibu nanti dapatkan dari ChatGPT ini, jangan lupa Bapak Ibu tambahkan juga, bisa kurangi juga, edit sesuai yang Bapak Ibu butuhkan, ya. Oke, seperti biasa kalau sudah kita klik salin, kemudian kita masukkan ke Word. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini kita buat semua. Oke, agar sama ukurannya. Ya,
Sudah nih Bapak Ibu nih. Ini bisa diatur. Ya, nanti dah Bapak Ibu atur saja sesuai dengan inginnya. Oke, nah identitas siswa sudah ada, kelas, absen, dan semua yang ada ini itu berdasarkan perintah yang kita berikan kepada ChatGPT itu sendiri. Nah, komponen awal, kompetensi awal, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini soal yang kita siapkan. Nah, kayak ini Bapak Ibu nih. Ini kan kita diberikan oleh ChatGPT itu bersama cara penyelesaiannya, ya. Tetapi tidak diselesaikan secara menyeluruh karena nanti ini tugas siswa. Nah, jadi yang namanya sekali lagi LKPD itu adalah tidak tok isinya tentang soal saja, tapi ada tahapan-tahapan yang disiapkan yang nantinya akan membantu siswa untuk sampai kepada jawaban yang kita harapkan. Nah, ini kenapa bentuk soal penerapan yang keluar? Karena perintah tadi yang saya berikan itu adalah sesuai dengan masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kalau udah seperti ini, Bapak Ibu bisa atur ya ini LKPD-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, apapun materinya, nanti Bapak Ibu bisa membuat LKPD dengan lebih mudah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan eh, perintah seperti yang ini. Ya, nanti bisa diedit sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin lebih sederhana yang ini, ya, nah, nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Oke, nah itu materi kita Bapak Ibu di malam hari ini. Tapi sebelum saya tutup, ini saya izin sampaikan. Jadi eh, untuk nanti Bapak Ibu dapat sertifikat di kegiatan kita malam hari ini, Bapak Ibu silahkan memberikan administrasinya secara sukarela berapapun, ya, sebagai bentuk Bapak Ibu mengikuti program ini. Kemudian kalau misal ada dari Bapak Ibu ini yang kebingungan untuk mengikuti proses PPG baik di batch 1, 2, 3 sampai batch 5 di tahun ini bisa mengikuti bimbel kami ya. Jadi di kelas VIP alhamdulillah hari ini kami di grup sudah ada 370-an. Jadi kita akan membersamai Bapak Ibu selama proses PPG itu berlangsung. Jadi intensifnya sesungguhnya itu pembelajaran di PPG apa di bimbel ini itu adalah dari baru mulai pendidikan sampai akhir. Tapi kami juga bisa membantu Bapak Ibu dalam proses lapor diri. Nah, itu gambarannya seperti apa yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pertama adalah pendampingan yang kami lakukan full online ya selama Bapak Ibu mengikuti PPG. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu misalnya yang ikut hari ini masuk PPA Bimbel, kemudian ternyata tidak masuk di batch 1 misalnya, maka tetap Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan ketika terpanggil di batch berikutnya. Tidak lantas misalnya di batch ini Bapak Ibu kemudian dianggap selesai, tidak demikian. Kemudian kami menyediakan modul ajar ya sesuai dengan mapel Bapak Ibu dan itu free. Jadi di sini letak Bapak Ibu sangat dibantu ketika menyelesaikan RVL. Kemudian eh, nah kalau yang tiga ini adalah untuk teman-teman yang ada di bawah dinas, PPG dinas. Jadi Bapak Ibu tidak Yang mengerjakan lainnya. jurnal Oh, pada Bapak Ibu. ya. Kemudian selanjutnya kami juga mendampingi ketika Bapak Ibu akan UKIN ya. Karena di saat UKIN itu mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran. Jadi ketika UKIN itu Bapak Ibu akan
wajib membuat modul ajar. Karena modul ajar itu adalah salah satu yang akan dinilai di samping nanti video. Nah, jadi bagaimana kita membuat modul ajar sesuai dengan pedoman, nah itu nanti kami akan berikan seperti yang kami lakukan sebelumnya. Kemudian, nah jurnal. Kalau jurnal ini di teman-teman di bawah dinas. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus Bapak Ibu juga di Kemenak dapat nanti, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu akan menulis, menarasikan masalah-masalah yang pernah Bapak Ibu temui di kelas, kemudian memberikan alternatif solusi, kemudian dampaknya bagi Bapak Ibu dan siswa seperti apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus ceritakan. Nah, kami juga bimbing di sini. Kemudian bagaimana mengedit video. Nah, itu nanti kami juga ada waktunya. Kemudian kelasnya kami dampingi di 3 media Bapak Ibu. Jadi yang pertama melalui grup WA yang kami sebut sebagai kelas VIP. Kemudian yang kedua melalui Zoom. Jadi kami rutin melakukan Zoom. Konsepnya dengan 2 cara. Yang pertama sifatnya insidental, yang kedua terjadwal. Jadi kalau terjadwal sesuai dengan materi yang kami apa yang didapatkan sesuai dengan jadwal yang ada di PPG. Nah, kemudian biaya ini Bapak Ibu, bagi nanti yang berkenan boleh eh, menjapri kami atau menjapri admin, ya. Nah, untuk sampai besok kami bisa berikan ini Bapak Ibu 380, normalnya 400 gitu, ya. Nah, kemudian nah ini jadi kami melalui Zoom untuk pembinaannya, kemudian grup WhatsApp dan melalui Drive. Jadi di Google Drive ini kaitan dengan rekaman misalnya kami juga sudah siapkan di sini. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk proses tanya jawab saya izin untuk merespon sesuai dengan urutan Bapak Ibu yang raise hand. Oke. Demikian untuk eh, terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk nggih, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi memberikan warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Terima Terima kasih Bapak kasih Ibu. ya. Sekarang saya izin Ya, memberikan tanggapan, respon kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang pertama Ibu Sri Kania ada? Tidak ada. Oke. Ibu Umi. Ada Bu Umi? Dari mana? Tidak. Chat. Ibu Dila ada Ibu Dila? Ada. Oke, monggo Bu Dila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Bapak, ya punten ya. Saya perkenalkan diri, saya dari SMK Prestasi Cikande. Itu adanya di Serang, Provinsi Banten. Saya ingin bertanya, Bapak, punten sebelumnya, kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat modul ajar dengan mudah menggunakan ChatGPT ya, Bapak ya. Pertanyaannya adalah, eh, bisa nggak ya Pak, selain kita membuat modul ajar, Eh, Ketutup Bu Dila, ulang. Mute, di mute itu buka, ulang. Oke. ya, Ya, eh, bisa nggak? bisa bisa tidak Pak, untuk membuat modul ajar ini, bahan ajar ini dengan mudah, selain menggunakan aplikasi apa, ChatGPT. Gitu Bu ya? Ya, heeh. Kan ini kan Bapak kan memberi
materinya tentang chat GPT ya. Ya, Dan ya. saya kan juga suka banyak yang bilang bisa juga pakai yang lain gitu kan. Oh, Nah, bisa. tapi ya, tapi pertanyaannya gitu, kalaupun memang bisa, bagaimana gitu, Pak? Oh Apakah iya. memang harus menggunakan chat GPT saja atau ada yang lain? Eh, Oh Boleh enggak. di penjelasannya. Eh, Sekian, Pak. Terima nggih. kasih. Terima kasih Bu Dila. Jadi Ya, yang penting ini Bu, agar untuk kita cepat membuat bahan ajar, kalau ada AI-nya pasti cepat Bu. ya, Misalnya, Bu Dila ya. ingin membuat bahan ajar dengan menggunakan AI yang ada di Canva. Itu sama. Kemudian di Magic School itu juga sama. Semua yang hampir ada AI-nya itu mudah sekali membantu kita. Yang Iya, agak Pak. lama itu ya ketika kita membuat bahan ajar itu dengan cara manual, Ya, ya. Ada yang semi manual, ya, seperti kita berhadapan dengan Google gitu. Jadi kita cari bahan ajar sesuai dengan materi kita. Nah, itu kita ramu. Tapi itu juga membutuhkan waktu. Tetapi itu ya, lebih mending dibanding ketika kita mempersiapkan buku utama di sebelah kita, kemudian buku kedua di sebelah kita, nulis ulang dengan cara masa lalu, memang itu agak ya, sangat lama. Gitu Bu Dila. ya. Tapi berarti bisa bisa saja ya, Pak ya, Bisa Bu, bisa, betul. Bisa sekali. eh, Ini kan hanya salah satu Bu yang saya sampaikan. Ge. Yang penting ada eh, kalimat perintahnya, maka insya Allah nanti itu mudah untuk kita dapatkan. promnya gitu ya, Pak ya, yang Promnya benar. nggih, betul. Buat kita Baik, mengenai terima teknis kasih atas penjelasannya. Oke, makasih Bu. Oke, Ya, selanjutnya Bu Sukmawati. Ada Bu Sukmawati? Oh, nggak ada. Kalau gitu, Mau nanya. nah, enggak, anu Bu, izin kita merespon sesuai dengan yang raise hand, nggih, agar kita kondusif. Ibu Uci Nurul, ada? Pintasan. Nah, ada. Ibu Sri Kania, ada Bu Sri? Nggak ada. Ibu Umi, ada Ibu Umi? Oke, Ibu Dila tadi sudah. Ibu Fatimah, Oh, Fatimah Zahra. nggak ada Bu Fatimah. Ibu Rita, Dewi. Terbedang di berita Sugiarto. Kemudian Ibu Epa, ada Bu Halo, Epa. Ada. Bu Fatimahnya ada, Pak. Oh, Bu Fatimah tadi dipanggil. Oh Saya ya Bu, ada, Pak. silakan sebentar Bu Epa nggih, Bu Fatimah dulu ini. Mohon izin nih, Pak ya. Kamera nggak buka sinyalnya buruk sini, Pak. Oh, silakan Bu, silakan. Assalamualaikum, Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini Pak, saya kan mau bertanya nih. Mm-mm. Ah, kalau masalah yang AI tadi, Mm-mm. kayaknya memang membantu sekali buat kami kan. Nggih. Apalagi kami kan guru TK nih, Pak. Mm-mm. Jadi guru TK, jadi ini yang mau saya tanyakan, Pak. Kemarin tuh kan di TK nih agak susah nih modul ajarnya, memang kami kemarin ngambilnya dari AI itu juga Pak, karena kan di situ langsung pembelajaran anak tuh langsung muncul kayaknya. Iya, iya, iya. Terus yang dari dinas ini kami ini gimana nih Pak, kalau tidak termasuk kemarin di grup tuh kayak nama saya nggak ada. Oh, Bu Guru Dinas. Mapelnya apa, Bu? Kami mapelnya PAI, kami Oh, ngajar di TK. PAI. Oh, iya, iya, iya. Untuk nggih, untuk kepanggilannya Bu, kalau misal di batch 1 belum, maka kemungkinannya insya Allah di batch 2 atau angkatan 2. Karena memang tidak dirangkum untuk semua. Meskipun sebenarnya ada teman-teman yang umum itu bisa masuk di batch 1. Ya, contohnya teman di member kami ada yang matematika ya ternyata alhamdulillah kepanggil gitu.
Ya insya Allah besok batch 2, batch 3 kepanggil insya Allah Bu. Karena memang yang menjadi prioritas di angkatan pertama ini adalah yang PAI. Gitu Oh, Bu. jadi kalau yang naungan dinas tidak, Pak? Kalau naungan dinas itu nanti dia di ini Bu. Selain PAI ya, nanti dia di Maret kalau yang dinas. Kami Kap- pendidikan agama Islam tuh, Pak. Makanya kalau pendidikan agama Islam, Bu, Ibu kan tetap di bawah ini, di bawah Kemenak, tetapi itu lembaganya Eh, lembaga di bawah dinas. Jadi Bu Guru iya, iya, tetap Pak, iya, nanti Pak. terpanggilnya melalui siaga kan? Iya, Pak, iya, Pak. Nggih. Jadi insya Allah di Oke. batch berikutnya. Ya semoga segera Bu, nggih. Oke, Pak. Oke, Terima oke, kasih, Pak. sami-sami Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke, selanjutnya Bu Epa, monggo Bu Epa. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Mohon maaf, layarnya ditutup. Enggak apa-apa Bu, Ada, enggak apa-apa. saya mau menanyakan, kalau dari dinas lama ya Pak ya nunggunya untuk panggilan LPTK itu yang pertama mungkin Maret ya. Kami nunggu-nunggu dari kemarin sih. Bu Guru PAI. Eh, bukan umum sih, bukan Oh, yang PAI. umum, oke. Ya, Iya, Bu. Kalau di terus dinas, oh ya masih Bu belum ya? selesai. Oke, Ya. monggo, monggo. Kemudian yang untuk ChatGPT itu saya udah pernah berulang kali, tapi saya pindahkan ke Word untuk notasi matematika itu susah, Pak. Saya berulang kali nggak tahu kenapa ya. Ya, Pakai ID belajar nih, belajar ID. Saya oh ya, coba berulang kali. Susah akhirnya untuk kayak LKPD atau apapun itu ya saya ngetik sedikit-sedikit jadinya pakai Word lagi gitu. iya, iya, ChatGPT iya. itu jadi nggak digunakan karena pas saya salin kan susah untuk dikebutkan jadi acak-acakan gitu Pak. Ya itu mungkin itu aja, Oke, makasih banyak. makasih Assalamualaikum. Bu Guru. Waalaikumsalam. Ya, kalau dari dinas, PPG dinas, Ya, Pak. itu memang di Maret, Bu. Mau apa nih? Seperti yang disampaikan oleh Prof. Nuno, insya Allah di Maret. Kemudian pendidikannya nanti akan samaan dengan teman-teman yang terpanggil di angkatan kedua. Nah, itu informasi update-nya. Jadi Bapak Ibu yang belum terpanggil di batch 1 nanti akan ikut di batch 2 bersama teman-teman di dinas, di bawah dinas. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ya memang kalau di mata pelajaran matematika ada equation-nya. Ambil oke. Ya, izin Bapak Ibu yang masih belum mute. G. Jadi tidak ada equation-nya sehingga kita harus ngetik ulang, Bu Guru. Jadi kalau ingin menggunakan ChatGPT, maka kita harus menulis ulang untuk rumus-rumusnya. Itu memang resiko kalau kita di matematika. Jadi ChatGPT masih belum eh, memiliki aplikasi yang lebih sempurna yang kaitannya dengan penguasaan di equation-nya. Nah, kami pun demikian, Bu Guru. Saya kebetulan juga guru matematika, jadi ketika membuat bahan ajar ngambil dari ChatGPT, maka rumus-rumusnya saya ulang ketik gitu. Tapi sekali lagi itu juga tetap bisa membantu kita ya dibanding dengan kita menulis secara manual secara keseluruhan. Gitu Bu Guru. Oke, selanjutnya Pak Ir. Silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo Pak Ir, monggo. Maaf Pak, saya pakai nama samaran terus nggak ditampilin videonya. Nggih, monggo enggak apa-apa Pak. Gini Pak, saya punya dua pertanyaan nih. Nggih. Ini kan pakai ChatGPT Pak. Mm-mm. Apakah nanti akan kedetek sama LPTK-nya bahwa saya pakai ChatGPT gitu? Nggih, nggih, nggih. Apakah itu akan jadi Satu. masalah gitu? Nggih, Yang yang kedua kedua, Pak Guru. saya pengen nanyain, itu kan programnya yang tadi CIP itu kan sampai tanggal 28 ya. Oh iya, untuk Nah, AA. itu saya belum ada dananya gitu. Kalau misalkan nanti setelahnya bisa nggak ya? Soalnya saya belum dipanggil juga gitu. Oh nggih, nggih. Saged Pak Guru.
Nah, Ya, itu aja. makasih Pak Ir, nggih. Eh, Gini Bapak Ibu, ini juga beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan ini. Ketika Bapak Ibu akan membuat bahan ajar, Bapak Ibu ngambil dari manapun tidak ada masalah, ya. Jadi apakah dia nanti akan diuji eh, plagiat atau apa misalnya gitu? Itu tidak akan dilakukan Bapak Ibu. Karena kita tidak sedang membuat skripsi, tidak sedang membuat tesis. Dan kalau Bapak Ibu juga menggunakan cara manual, itu kan kita menyalin dari buku yang lain. Kalau kita bicara tentang plagiat, maka itu juga plagiat. Tetapi ini kan selama ini kita mengulangi materi yang kita sampaikan itu berdasarkan buku yang kita gunakan. Jadi tidak apa-apa, Bapak Ibu misalnya mengambil materi ini dengan menggunakan cara apapun, dipersilahkan. Jadi tidak ada namanya plagiat dalam hal ini. Karena kita membutuhkan itu sebagai bahan ajar kita gitu dan itu relevan. Nah, gitu Pak Guru. Kemudian yang berikutnya kita untuk eh, bimbel ini kita buka setiap angkatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa gunakan ketika Bapak Ibu ingin siapa ini ya, izin Bapak Ibu yang belum mute agar di mute ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi untuk kami pendampingan itu setiap angkatan Bapak Ibu. Jadi tidak di angkatan ini saja, jadi nanti selalu kami akan buka gitu. Oke, selanjutnya Ibu Rina. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Pertanyaannya tadi sama Pak yang udah disebutkan tadi. Kemudian saya mau tanya aja soal bimbel tuh Pak. Kemarin kan saya mau coba sempat gabung bimbel karena udah Bentar Bu, enggak kedengaran siapa yang ini ya. Izin Bapak Ibu dengan kesadaran kita bersama, kalau sadar tidak sedang bertanya bisa di mute kan, ya? Silakan Bu Rina. kalau misalnya saya mau gabung di bimbel, kemudian tapi kan udah berjalan tuh Pak bimbelnya beberapa pertemuan. Nah, beberapa pertemuan yang sudah berlalu itu apakah saya bisa lihat tayangan ulang atau bagaimana Pak? Yeah. Itu yang pertama. Oh ya. Kemudian yang kedua, misalnya di program PPG itu, apakah kita membuat bahan ajarnya itu dari, misalkan saya ngajar di kelas 11, 12, apakah hanya satu kelas saja Pak? Oke, ulang Bu. Yang kedua tadi. Kalau misalnya kita membuat bahan ajar atau LKPD tadi tuh Pak ya, kalau misalnya di PPG itu apakah hanya membuat satu kelas saja atau misalnya mau ngajar ketiga kelas 11, 12, 10, 11, 12 atau ke semuanya atau hanya salah satunya aja? Baik. Terima kasih. Baik. Saya mulai dari yang nomor 2 Bu. Apakah LKPD atau bahan ajar itu akan kita buat sesuai dengan setiap jenjang yang kita ajarkan? Idealnya memang begitu, Bu Guru. Jadi idealnya adalah kita membuat sesuai dengan setiap kelas yang kita ajarkan. Tetapi tidak semua materi itu bisa di LKPD-kan. Ya misalnya kami di matematika. Jadi ada beberapa materi yang tidak bisa dibuat dengan media LKPD. Jadi ada masanya guru itu harus menjadi teacher center. Nah, jadi ketika kita mendasari itu dengan dasar yang ini, maka LKPD itu tidak harus di semua bab. Tetapi kalau menjadi kebutuhan RPL, itu memang idealnya sekali lagi itu di setiap kelas. Tetapi itu juga kembali kepada kebijakan LPTK. Jadi ada LPTK yang memberikan ruang lebih fleksibel.
Jadi dibahasakan silahkan cukup ambil satu kelas saja, meskipun mengajar 1 sampai 6 gitu. Nah, kalau di saya sarankan meskipun LKPD misalnya memiliki kebijakan yang berbeda-beda, cukup ambil satu saja. Karena RPL itu kan tentang masa lalu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau sudah bicara tentang RPL, kita tidak sedang membuat hari ini, tapi yang pernah kita buat di masa lalu gitu kan. Gitu. Tetapi untuk apa namanya, agar kita disematkan, dianggap sebagai guru 6 tahun terakhir, maka kita diminta untuk mempersiapkan itu dan tidak ada masalah. Itu. Kemudian yang kedua, yang pertama, Bu Guru, sebenarnya untuk hadirnya bimbel ini, itu kita mulai pendidikannya pada hari pertama PPG sampai lulus gitu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang misalnya kayak hari ini kami sudah melakukan 3 kali webinar tentang bedah RPL, kemudian bagaimana membuat bahan ajar, kemudian bagaimana lapor diri. Nah, itu kami lakukan dan semuanya ada rekamannya, Bu Guru. Jadi bagi Bapak Ibu misalnya yang baru gabung, nah kami arahkan untuk menonton itu sehingga nanti pertanyaannya tidak banyak karena sudah dipahami melalui materi yang sudah kami diskusikan. Nah, gitu Bu Guru. Ya, makasih Pak Ye, penjelasannya. sami-sami Bu. Oke, Iya. selanjutnya Bu Kristina. Ada Bu Kristina? Ada, Pak. Oh, monggo Bu Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Kenalkan, Pak, saya Ibu Tina dari Bengkulu. Oke. Ya, saya mengajar di MTS swasta. Oh ya. Untuk BIT 1 ini kami belum terpanggil, Pak. Oke. Mudah-mudahan di BIT 2 Amin, nanti. amin, amin. Insya Allah. Iya. Saya sangat tertarik dengan bimbel yang Bapak adakan. Ya. Rencananya memang saya mau ikut serta di bimbel itu, tetapi Pak masih bingung karena saya belum masuk BIT-nya berapa belum tahu. Jadi bagaimana Pak kami ini? Ya. Mohon petunjuknya Pak. Baiknya bagaimana? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu Guru. Sebenarnya itu pilihan Bu Guru. Cuman saya tidak bermaksud agar Bu Guru ayo masuk, tidak begitu. Tetapi kalau Bu Guru misalnya masuk hari ini, maka untungnya agak banyak Bu. Yang pertama, Bu Guru akan tahu bagaimana teman-teman di batch 1 menyelesaikan tugasnya. Karena kita langsung dampingi. Kemudian yang kedua, Bu Guru juga akan mendapatkan materi-materi lebih awal sebelum bed itu datang, gitu, panggilan itu datang. Sehingga ketika pemanggilan itu datang, Bu Guru udah biasa. Oh, ini sudah dilakukan sama teman, saya tahu kok caranya. Gitu. Kemudian berikutnya Bu Guru bisa tahu apa-apa yang disiapkan kaitan dengan RPL karena perangkat kita siapkan. Gitu Bu Guru. Dan proses pendampingannya tentu nanti ketika Bu Kristina dipanggil. Jadi tidak sekarang masuk, kemudian selesai teman-teman di batch 1, kemudian bubar. Tidak. Jadi kita kan ada 2 grup, Bu Guru. Jadi yang pertama Ya. ada grup PIP-nya, itu khusus untuk teman-teman semuanya, semua anggota. Kemudian ada PPIP, itu khusus yang terpanggil. Tapi kalau misal, boleh enggak saya ikut masuk kelas di PPIP, melihat proses pembelajaran teman-teman di batch 1, tidak ada masalah gitu. Karena ada memang sebagian yang masuk juga dari teman-teman dari dinas. Saya stay aja dulu Pak Guru. Oke. Atau saya diam aja dulu di sini Pak Guru. Oke, enggak ada masalah. Gitu Bu Guru. Oh iya iya. Jadi Nggih. untuk bimbingannya sampai ujiannya nanti ya Pak ya, walaupun kita masuk sekarang sampai selesai maksudnya. Sampai lulus, Bu. Amin ya Allah. Nggih. Ya Nggih, Pak, ya. begitu Bu Guru. Nggih. Terima kasih, Terima Bu. kasih Pak. Ya, Ya. selanjutnya Bu Nuroniah. Ada Bu Nuroniah? Oh, enggak ada. Bu Kustrini. Saya Pak. Ada. Oh, sebentar Bu Kus. Bu Ya, Nuroniah. ya. Gimana sih?
Mana Bu Nuronia? Ya, Ih, ayo tanya, tanya. hilang ya. Saya mau tanya tentang Ada ini ada. ada Pak. Oh iya ya, monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kedengaran apa enggak ya Pak? Nggih, kedengaran Bu Guru, kedengaran. Monggo Bu. Saya mau ya agak di luar sedikit materi ya. Oh monggo monggo, boten napa-napa. Suaranya Bu putus-putus ini. Cari alat peraga di ChatGPT apa bisa ya Pak? Oh bisa Bu. Bisa, Oh bisa. cuman untuk dapat gambar yang ada gambarnya itu yang premium. Tetapi Iya. kalau kalau sekedar eh, kayak langkah-langkah praktikum itu bisa Bu. Nanti Bu Guru coba aja. Oh, Tapi kalau disertai dengan gambar itu tidak bisa. Karena oh, yang ini masih gratisan gitu Bu Guru. hmm. Nggih. Gitu Bu Oke, nggih. oke, terima kasih. Nggih Nggih, sami-sami. informasinya terima kasih Bapak. Selanjutnya Bu Ya. Kustrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo Bu. Ya, ini saya ingin menanyakan masalah RPL. Oh Itu RPL, ya kan, ya ya. RPL. Izin Bu, Bu Banyak Guru yang, masuk ya, angkatan 1 ya. iya, insya Oh Allah. ya ya. Ya, Oh jadi ya ya. RPL ini kan file pada hilang ini Pak. Allahu Akbar. Nah, makanya karena kan paling juga yang 3 tahun gitu ya. Oh. Karena ini laptop lagi error gitu. Ini pakai laptop yang satu lagi yang punya sekolah. Jadi jadi kalau misalnya pakai AI itu kan jadi bukan RPL ya Pak ya? Ya, Gih. Siapa? Siapa ya? Aduh, itu matiin dulu. Nggih, izin Bapak Ibu yang nggih. Ya sudah, silakan Bu, ulang Bu. Ya, iya kan RPL kita kan hilang nih. Maksudnya dari laptop tuh pada hilang, kesimpan Perangkatnya, hilang. sebagainya gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita pakai AI itu kan jadinya bukan RPL dong. Ya Mm-mm. Pak ya. Iya kan? Jadi akhirnya kita buat ulang. Jadi tapi untuk format apa sih gambaran ininya sih masih ada, cuman kayak seperti RPL kayak RPPH kita kan Oh, TK. sebelumnya pakai Kurtilas gitu ya Pak. Mhm. Jadi kita buat ulang makanya aduh pusing juga ini. Terus yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, nanti untuk kegiatan PPG itu di jam-jam sekolah atau gimana ya Pak ya? Oh iya. Oh baik. Ah, Makasih Bu Guru. ya, Ini Bu Guru harus kerja keras karena besok iya, hari terakhir untuk pengumpulan untuk lapor diri. Ada iya. memang beberapa LPTK untuk RPL-nya diberikan tenggang waktu sampai tanggal 3 Maret. Oh Tetapi iya, ada lebih banyak LPTK itu besok adalah hari terakhir untuk ya, pengumpulan RPL. Nah, itu Bu Guru harus segera kejar. ya. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi apa, Bu? Tentang PPG, Oh, kegiatan tentang PPG kan PPG. katanya tidak mengganggu jam Nggih, sekolah. betul sekali, Bu. Terus pelaksanaannya kapan, jam berapa gitu Nggih, Pak? gini Bu Guru. Jadi, untuk konsep pelaksanaan PPG tahun ini, khusus di Kemenak, itu Bapak Ibu, begitu nanti Bapak Ibu selesai melakukan orientasi di masing-masing LPTK, Bapak Oh Ibu ya, langsung dilepas, lepas tanda kutip. Jadi Bapak Ibu akan belajar secara mandiri. Nah, belajar secara mandiri itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu nanti akan ditugaskan untuk eh, memahami materi-materi yang ada di LMS hmm. dalam bentuk ada yang video, tugas dan sebagainya. Dan itu Oh, tidak terkait dengan waktu. Artinya
Bapak Ibu bisa akses di malam hari, bisa akses di sore hari, di siang hari. Itu sebabnya tidak dianggap sebagai masalah yang akan mengganggu KBM. Makanya Oh kalau iya. ada Bapak Ibu yang paginya misal, maaf ya, saya tidak akan masuk kelas karena saya sedang PPG. Nah, Ya. itu tidak boleh begitu karena PPG ini didesain untuk bagaimana agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Dan satu lagi Bapak Ibu, jadi tidak ada Zoom lagi yang akan Bapak Ibu ikuti setelah orientasi. Jadi full, begitu selesai orientasi bersama LPTK, Bapak Ibu langsung belajar secara mandiri. Nah, itu Oh, sebabnya selalu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa yang menjadi motivator terkuat itu adalah pribadi kita. Jadi kalau kami dulu waktu PPG itu ketika tugas tidak jadi, guru pamong chat, selesaikan segera tugasnya, besok presentasi. Nah sekarang tidak ada. oh Nah iya. maka yang akan cepat menyelesaikan itu dia yang motivasinya kuat, yang akan lambat ya dia yang motivasinya rendah gitu, Bu Guru. Ya, kirain saya seperti ini, Zoom seperti Oh, ini. enggak, Gitu. Bu. Nah, Enggak. Ah. ya. Karena Terus waktunya saya kan. ingin Oh, ada lagi. menanyakan lagi, kalau misalnya kita kan dalam kegiatan PPG nanti kita menggunakan AI boleh, Pak? Misalnya untuk Mm-mm. kegiatan, misalnya membuat media-media atau LKPD Mm-mm. nanti, Mm-mm. seumpama, boleh kita pakai AI, Pak? Tidak ada masalah, Bu, dengan Oh, catatan. nggak ada. Mm-mm. Begitu Bu Guru nanti menyelesaikan tugas itu, silahkan itu baca ulang, kemudian disesuaikan dengan di lapangan. Oh, Artinya gitu. sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Iya, iya. Tetapi jangan, kalau harapan saya gini, Bapak Ibu jangan terlalu ini sampai mendewakan AI. Jadi Ya, nanti, ada ya, AI. Nah, gitu. ya. Jadi yang Ya, saya karena sampaikan, memang, mm-mm, nah, yang saya sampaikan di malam hari ini itu adalah bagaimana agar AI ini membantu kita dalam proses menyiapkan persiapan belajar kita di esok, lusa, dan seterusnya gitu. ya. Karena memang saya pernah pakai ChatGPT itu untuk pembuatan program tahunan. Saya kan guru RA. Kan Mm-mm. karena RPL hilang, saya coba pakai eh, ChatGPT itu. Mm-mm. Protah itu ternyata kok nggak sama gitu, mirip dengan program semester seperti itu. Iya, Ya, iya. mau nggak mau jadi harus bikin lagi. Seperti itu, Nggih. Pak. Ya. Oke. Nggih. Tapi Makasih Bu Guru untuk nggih. Mm-mm. nanti untuk apa namanya untuk pengiriman RPL itu ada masalah nggak Pak ya? Misalnya seperti loadingnya lama gitu, ada gangguan gitu nggak Pak ya? Oh, enggak ada, Bu. Nanti kalau Oh nggak ada. sudah selesai, nanti Hmm. Bu Guru akan mendapatkan notifikasi Oh dari gitu. LPTK. Heeh. Aman ya Pak? Aman, Bu, aman. Alhamdulillah. Nggih. Itu sepertinya kalau pengiriman tuh bentuk berupa foto atau gimana ya Pak ya? Tergantung mintanya LPTK, Bu Guru. Oh gitu. Ha-ha. Iya. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Oke, banyak informasinya, pencerahannya. oke, Terima kasih. sami-sami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Kita tinggal 10 menit lagi, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bu Alipia. Oh, bisa untuk orientasi. Mana Bu Alipia? Silakan, Bu. Ya, izin. Terima kasih Bapak. Mohon maaf videonya di Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. nggak apa-apa. Izin Bapak Ibu, selamat malam. Saya mau tanya gini Pak, Mm-mm. berdasarkan pengalaman Pak Bapak itu, saya kan pada saat ini batas mengajar saya hanya 2019 Pak. Dari 2000. Januari, mungkin saya pernah bertanya ya sama Bapak. Dari 2 Januari 2020 sampai saat ini, saya ada tugas sebagai kepala sekolah. Nah, Iya. untuk nah, untuk pengisian RPL itu seperti apa, Pak? Yang kedua, Sebentar, Bu. ya, Siapa ya? Pak Guru. TT wis ngantuk. TT wis ngantuk oke TT. TT sing nakal apa TT sing nangis? Oke, lanjut Bu Guru. baik. Terima kasih, Pak. Terkait dengan surat keterangan atasan
Oh ya. Ini apakah saya minta ke yayasan atau kebetulan saya swasta Pak, izin ke yayasan atau ke Pendais ya, saya guru agama Oh ya, PAI. ya, ya. Ya, Demikian. oke. Makasih Bu Guru. Terima kasih Bapak. Nggih. Gini Bu Guru, kita mengikuti regulasi yang diberikan, syarat yang diberikan, kriteria yang diberikan oleh LPTK. Kalau misal LPTK-nya bilang surat atasan dia kan di sana biasa atasan kepala sekolah atau madrasah gitu. Maka ketika Bu Guru misalnya hari ini terpanggilnya bukan sebagai kepala sekolah. Jadi terpanggilnya sebagai guru mapel. Maka siapa atasan guru mapel itu? Ya tentu kepala sekolah. Nah, kalau kebetulan Bu Guru juga per hari itu kepala sekolah, maka Bu Guru silahkan meng-SK-kan diri. Oh gitu. Iya, jadi kepala Ya, sekolah meng-SK-kan, kebetulan Bu Guru sama gini, maksudnya menjadi guru sekaligus jadi kepala sekolah. betul Jadi betul. tetap yang mengeluarkan SK bagi guru itu adalah kepala sekolah. Siap siap. Kecuali di Hmm. kriteria itu bagi kepala sekolah oleh ketua yayasan. Nah, misalnya. Tapi guru itu khusus untuk pembagian tugas tidak mungkin di SK-kan oleh yayasan. Kecuali Iya iya. SK pengangkatan sebagai guru. Baru itu dari yayasan. Gitu Bu Guru. Nah, kemudian Mm-mm. yang pertama, RPL-nya seperti apa? Nah, Ibu Guru kan sebagai guru. Jadi Iya. sebelumnya misalnya mengajar hanya 2 tahun sebagai guru itu saja yang dikumpulkan, Bu. Siap siap. G, Baik. jadi tidak dipaksa untuk mengumpulkan 12 semester. Karena kalau 12 semester itu kan kita tidak sebenarnya, malah itu jadi masalah. Masalah betul. Angge, gitu Bu Guru nggih? Terkait sertifikat-sertifikat izin Pak. Oh ya, untuk sertifikat itu kan Ah, sama, dia 6 tahun terakhir. Nah, kemudian sebenarnya kalau sertifikat ini tidak ada batasan. Jadi kalau gitu. ada, Ya. saya agak protes ketika LPTK bilang harus setiap semester ada. Ya, gimana RPL itu tentang masa lalu? Kita tidak pernah mengikuti misalnya di setiap semester, kemudian kita dipaksa untuk mengeluarkan sertifikat setiap semester. Berarti kan kita dipaksa untuk bohong dong. Gitu ya. Meskipun sebenarnya sangat mudah untuk membuat sertifikat kan Betul gitu. betul. Nggih. Sebenarnya kalau bicara RPL, maka garis besarnya masa lalu, maka seberapapun masa lalu kita cukup itu sebenarnya yang kita lampirkan. Kayak Hmm. gitu. Oke, Baik begitu baik. Bu Guru nggih? Ya siap. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya Bu Nur Farida. Ada? Bu Nur Farida? Ya, Oh, ada. Bapak. Monggo, Bu. Ya, ya. Kayaknya Bu Guru di Terima kasih. member deh. Member Mang- apa? Oh ya, lanjut Bu, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Perkenalkan Bu. untuk semuanya, teman-teman yang belajar di webinar Balik. malam ini. Mm-mm. Saya akan mau bertanya. Saya kan dari guru PAI. Cuman mengajar kemarin laporan saya itu yang RPL-nya itu apa? Perangkat pembelajarannya itu sampai 4 tahun yang ke belakang. 4 tahun ke Itu belakang, oke. 5 tahun ke belakang kan, yang tahun awal ini kan udah ikut. Mm-mm. Terus laporannya sih masuk, cuman ini ada untuk per kelasnya itu beda. Mulai saya kan guru PAI berarti harus mencakup semua kelas gitu. Laporannya sebagian itu bagaimana itu nanti hasilnya. Ya, Dan oke. Mm-mm. ya dan mau tanya yang kedua, apakah dengan pembelajaran pakai chat GPT itu dalam pembelajaran AI itu bisa bisa mengcover semua, Ya, kira-kira bisa enggak? Nggih. Makasih Bu Guru. Untuk ini saya masuk di batch 1. Oh, alhamdulillah. Ya, insya Allah kalau nanti
ini kan baru apa ya, belum pernah berpengalaman di ini, cuman baru apa, mempelajari bayang-bayang teman gitu. Ya, Nanti ya, ya. belajar tidak seperti yang kemarin ya, beda. Beda, Bu, beda. Terima Nggih, kasih semuanya. Selamat nggih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Oke, terima kasih Bu Guru. Jadi untuk poin utamanya tadi apa Bu untuk pertanyaannya? Pertanyaannya kemarin masuknya di perangkat pembelajarannya, Hmm. yaitu saya masukkan yang 5 tahun ke Oh belakang. iya, Cuman ya, itu saya masukkan laporannya kan tidak satu kelas saja saya, tapi saya ya, ngajinya satu kelas, cuman yang campur gitu ya. dari kelas Makasih Bu. 1 sampai kelas 6. Hmm. Iya, Tidak eh untuk RPL ini, Bapak Ibu, sekali lagi memang masing-masing LPTK kebijakannya berbeda-beda. Ada yang saklek banget, ada yang fleksibel banget. Nah, kalau kita ingin cari aman, maka kita mengikuti Suaranya apa yang kurang dimiliki. kedengeran, Pak. Masa? Suaranya hilang, Pak. Cek satu. Suaranya enggak dengar. Banyak Sudah, Bu? kecil, Pak. Oh, bentar. Sudah, Bu Guru? Belum, Pak. Kayaknya jauh, Pak Guru. Suaranya Belum. kejauhan. Enggak kok, ini di depan sekali, Bu. Iya, Kecil. sudah. Suaranya nggak kedengeran, Sudah. Pak. Ya. Udah. Yang lainnya Oh, ya ini. Izin mute yang lain, Bapak Ibu. Ya, untuk ya kami ulang tadi bahwa masing-masing LPTK kebijakannya berbeda-beda. Ada yang sangat saklek, ada yang santai, ada yang sangat santai. Jadi dari cerita teman-teman itu yang di batch 1 itu, bahkan dia bilang, Bapak Ibu santai aja. Kami akan proses langsung. Jadi jangan terlalu dipikirkan RPL itu katanya. Nah, kalau saya selalu patokannya gini Bapak Ibu. Kita boleh idealis, tetapi idealisnya memang berdasarkan fakta di lapangan. Jadi kalau misal Bu Guru tadi, ada jeda yang istirahat. Ya enggak usah disiapkan tuh Bu Guru. Jadi yang disiapkan itu sesuai dengan yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya selama 6 tahun terakhir itu. Udah selesai. Dan kalau di asumsi saya memang RPL ini sama sekali tidak menjadi penentu untuk kelulusan. Dia hanya sebagai pemberkasan, tetapi wajib dilakukan. Nah, harus wajib dilampirkan. Nah, kalau misal Bapak Ibu mengajar 3 kelas, misalnya yang di MI, atau bahkan sampai 6 kelas per sampai tahun, per tahunnya, Bapak Ibu cukup ambil satu saja, satu kelas saja, enggak apa-apa. Kemudian tema yang diambil itu juga jangan terlalu banyak. Jadi mewakili saja, sebagai sampel saja. Dan malah kalau di saya, karena ini kan sudah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi cukup satu kelas dengan kelas yang sama, kemudian tahun berikutnya pakai RPP itu juga. Tinggal kita ganti tahun aja, kan lebih sederhana itu gitu. Nah, begitu Bu Kalau Guru. Kalau Nggih. PAI memang mabangnya kan materinya kan memang itu aja itu. Ya semua sama, Bu. Sama seperti. Kami di Matika misal dari Berarti tahun ke yang tahun, ikut webinar ini semua mapel ya? semua mapel, Bu, semua. Saya kira yang mapel PAI aja. Oh, enggak, Bu, semua. Bahkan dinas ada. Gitu, Bu Guru, nggih? Ya, Baik. yang kedua. Oh, ada yang kedua tadi apa, Bu? Ya. Oh, udah aman. Oke, selanjutnya dua penanya lagi, nggih, Bu Sartini, kemudian Pak Rudi nanti. Monggo Bu Sartini. Ya, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya gini, untuk soal-soal yang mau saya tanyakan ke Bapak sudah disampaikan sama teman-teman yang lain. Selesai berarti kan? Hanya saja gini Pak,
Ha-ha. Di saya kan masih menggunakan kurikulum 13 yang Ya. untuk kelas 9. Kalau Mm-mm. misalkan nanti saya terpilih di bid selanjutnya, kemudian pas UKIN-nya itu kalau tidak salah ya Pak ya, apakah Mm-mm. tetap kita menggunakan kurikulum 13 itu atau kita menggunakan kurikulum Merdeka? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum itu. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bu Sartini, semua tingkat di sekolahnya masih K13. 10 tahun juga dong, biar nggak ini. Nah, jadi Halo, kita Bu Sartini. Ya, Eh, ya. semua tingkat di sekolahnya itu K13. Enggak, Pak. Cuman kelas 9 saja. Karena sekolah kita kan baru 4 tahun ini. Oh iya, hanya kelas 9. Ya, Ya, kalau kelas 7 sama kelas 8 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. oke. Ya, makasih Bu Guru. Kalau berdasarkan Iya. Juknis, nggih, Juknis PPG di Kemenak per hari ini, itu yang diminta untuk persiapan UKIN-nya diasumsikan semua sekolah itu sudah kurikulum Merdeka. Jadi nanti untuk membuat perangkatnya itu menggunakan eh, modul ajar, jadi tidak RPP lagi. Gitu Bu Guru. Oke. Mm-mm. Tapi tetap Sedikit nanti Pak. Bu, Kalau Hmm. nggih, tetap nanti. Kalau misalkan gini, Pak. Oh nggih, monggo monggo. Kalau misalkan di materinya itu tidak ada pembahasan yang di kurikulum 13, terus kita cari di kurikulum Merdeka itu tidak kita temukan bagaimana Pak? Di RPL yang kita apa namanya cantumkan. Oke. Gini Bu, untuk semua Bapak Ibu, antara RPL dengan UKIN nanti tidak ada hubungannya Bu. Jadi Oke. ketika UKIN nanti Bapak Ibu mengajar sesuai dengan satu semester itu. Yang kedua, materi di semester itu. Apakah ditentukan oleh LPTK? Tidak. Untuk materi yang menentukan masing-masing guru gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan RPL yang kita kumpulkan. Misalnya RPL-nya materinya Oke. ABCDE, maka nanti di UKIN itu juga harus ABCDE, tidak demikian. Jadi Bapak Ibu yang mengatur mau mengambil topik materi apa pada saat UKIN itu silahkan. Gitu Bu Guru. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sami-sami Bu. Oke, yang terakhir Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Enten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Pak. Ya, mau tanya aja tentang aplikasi ChatGPT itu yang gratis itu. Nah, itu apakah ada batasan pertanyaan, Pak? Misalkan Oke. pertanyaan kita itu sejumlahnya 20, lah nanti yang ke 21 nanti bayar atau gimana gitu. Oke. Makasih. Oke, tidak ada Pak Guru. Jadi kurangnya kalau yang non premium itu dia nggak ada ini gambar. Nggih, tidak ada gambar. Kalau yang premium itu nanti lebih lengkap dia. Kalau masalah teksnya berapapun itu kita bebas, Pak Guru. Kalau Gitu. membayarnya itu berapa kali, Pak? Sekali Oh, aja seumur hidup eh, atau nanti bulan bayar itu? enggak. Dia ada dua, Pak Guru. Yang pertama per bulan, yang kedua tahunan. Emang agak mahal sih. Nanti Pak Guru bisa cek-cek di ininya, di webnya, nggih. Oh, ya. Nggih. Baik Bapak Ibu, sudah jam 10. Assalamualaikum. Eh, ini masih banyak yang memang belum terangkum pertanyaannya, jadi kami mohon maaf sekali karena waktu tidak memungkinkan. Nanti untuk selebihnya kita bisa berdiskusi di lain waktu, Bapak Ibu, nggih? Ya, jadi menguatkan Bapak Ibu yang pertama bahwa untuk Bapak Ibu membuat bahan ajar itu Bapak Ibu bisa menggunakan AI ini sebagai alternatif. Dan yang kedua, ini tidak ada hubungannya dengan plagiat Bapak Ibu. Ya, jadi ini menjadi bagian dari media yang membantu guru. Nah, yang keliru itu adalah ketika Bapak Ibu misalnya menggunakan media ini pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, itu baru masalah. Kemudian yang berikutnya,
Khusus Bapak Ibu yang belum terpanggil di batch 1, silahkan dicicil dari sekarang Bapak Ibu ya, agar nanti ketika sudah terpanggil Bapak Ibu tidak terlalu galau dan stres. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nanti yang ingin mendapatkan bimbingan, khusus di kelas pendampingan, bisa nanti chat kami atau melalui admin. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Rekaman kami akan siapkan. Oh ya, kami lupa untuk keperluan sertifikat, kami insya Allah besok sudah lampirkan di grup. Oke, kami akhiri. Mohon maaf atas bahasa mungkin kata yang keliru yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Dan kita akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.